Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nas'alullah taala an yaj'ala jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa an la yada' minna wala fina wala ma'na syaqiyan wala mahruma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman nafi'ah. Allahumma aslih sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita melangkah ke materi yang ke-37, yaitu bagian ke-9, takziah, hukum dan juga tata caranya. Takziah adalah menghibur dan menguatkan orang yang tertimpa musibah agar mampu memikul beban musibahnya, lalu mengingatkan kepadanya tentang doa-doa dan juga zikir-zikir yang menjelaskan keutamaan sabar dan berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi tujuan kita bertakziah itu pertama memudahkan urusan atau musibah yang dihadapi oleh saudara kita. Ketika kita datang, dia merasa senang bahwa kesedihan dia bukan dia rasakan sendiri, namun dirasakan juga oleh saudara-saudaranya yang lain. Dan juga ketika kita bertakziah, disunnahkan bagi kita untuk mengingatkan mereka agar senantiasa bersabar, senantiasa berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena musibah itu mendatangkan kebaikan, mendatangkan pahala bagi orang-orang yang bersabar dan juga mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Disyariatkannya takziah kepada keluarga mayit dengan sesuatu yang meringankan beban musibah mereka, mendorong mereka untuk sabar dan rela menerimanya dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia mengetahui dan menghafalnya, dan bila tidak mengetahui maka dengan kata-kata baik yang mudah yang bisa mewujudkan maksud dan tidak menyelisihi syariat. Jadi intinya adalah ketika kita mengunjungi atau menziarahi ahlu musibah, kita ingatkan mereka dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang musibah umpamanya. Dan juga kita ingatkan mereka tentang pahala bagi orang-orang yang banyak bersabar. Karena orang yang bersabar pahalanya tanpa batas. Dan juga kita ingatkan mereka harus senantiasa menguatkan diri walaupun dapat musibah. Kita harus tetap bersabar, kuat. Dan kita berikan mereka nasihat bahwasanya yang Allah ambil itu adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya juga kita semua ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis Usamah bin Zaid, beliau berkata, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa arsalat ilaihi ihda banatihi tad'uhu wa tukhbiruhu anna sabiyan laha aw ibnan laha fil maut. Faqala lirrasul irji' ilaiha fa akhbirha inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma famurha faltasbir wal tahtasib. Di sini jelas ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ketika kita mendapat kabar bahwa saudara atau saudari kita mendapat musibah. Yang disebutkan dalam hadis ini, Usamah bin Zaid menyebutkan, kami sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu salah seorang putri beliau mengirimkan utusan kepada beliau untuk memanggil beliau dan mengabarkan kepada beliau bahwa anaknya dalam keadaan sakarat. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada utusan tersebut, kembalilah kepadanya lalu kabarkanlah kepadanya, sesungguhnya milik Allah apa yang dia ambil dan apa yang dia berikan. Segala sesuatu di sisi Allah memiliki ajal yang ditetapkan, maka perintahkanlah dia agar bersabar dan berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang semua yang Allah berikan, semua yang Allah ambil itu milik Allah Subhanahu wa taala, dan memang segala sesuatu itu sudah Allah tetapkan ajalnya. Allah tetapkan waktunya. Jika setelah sampai waktunya maka Allah akan ambil yang Allah berikan tadi.
maka kita harus bersabar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fal tasbir wal tahtasib. Maka Rasulullah menyuruh perempuan tadi, maka hendaklah dia bersabar dan juga mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan lafaz ketika kita bertakziah. Maka boleh kita katakan inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Boleh kita ucapkan seperti ini. Dan ini kata-kata dan lafaz ketika kita bertakziah. Saat takziah hendaknya menjauhi beberapa perkara yang banyak mewabah di kalangan masyarakat namun tidak memiliki dasar dalam syariat. Ini banyak kita temukan. Ketika kita bertakziah, kita harus menjauhi hal-hal yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu banyak tersebar di kalangan masyarakat. Di antaranya yang pertama, berkumpul untuk takziah di tempat tertentu dengan menghadirkan kursi, penerangan dan para pembaca Al-Quran. Ini banyak kita dapatkan ya. Ketika ada orang meninggal, dihadirkan orang penghafal Al-Quran agar mereka senantiasa membaca Al-Quran. Ini tidak ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Walaupun jenis ibadah itu asalnya ibadah mahdhah seperti membaca Al-Quran, dia ibadah. Namun, jika dikhususkan pada waktu-waktu tertentu yang tidak ada dasarnya dalam hadis ataupun dalam petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak boleh kita lakukan. Ketika mayit umpamanya meninggal dunia, maka dihadirkanlah pembaca Al-Quran dan berzikir-zikir dan sejenisnya yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian contoh yang kedua juga yang perlu kita jauhi yang tidak ada dasarnya, keluarga mayit membuat makanan selama masa berduka untuk menjamu orang-orang yang bertakziah. Ini terbalik. Yang musibah yang memberikan hidangan. Namun perlu kita ketahui dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunna na'uddu al-istima' ila ahli al-mayyit wa sani'at at-ta'am ba'da dafnihi minan niyahaya atau minan niyahah ya. Disebutkan Jarir Al-Bazali, kami menganggap berkumpul di rumah mayit dan membuat makanan sesudah pemakamannya termasuk meratap atau niyahah. Jadi berkumpul-kumpul untuk memberikan makanan, memasak makanan seperti itu dianggap seperti niyahah ya, meratap mayit tersebut. Dan ini disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah dan juga disahihkan Al-Imam Al-Albani. Ini banyak kesalahan di kalangan kaum muslimin yang menyediakan makanan itu adalah ahlu musibah. Sebetulnya yang menyediakan itu adalah orang yang datang bertakziah. Mereka sudah mendapat musibah, ditambah lagi musibah untuk memberikan makanan kepada orang lain. Seharusnya orang yang ditimpa musibah itu mereka lah yang kita beri bantuan, dan ini nanti akan kita bahas. Kemudian yang ketiga, contohnya juga yang perlu kita jauhi adalah mengulang-ulang takziah. Mengulang-ulanginya. Kita sekali takziah cukup. Sebagian orang pergi ke rumah keluarga mayit lebih dari sekali dan bertakziah untuk mereka. Sementara pada hukum asalnya takziah itu cukup sekali. Namun, bila tujuan berulang-ulang takziah adalah mengingatkan dan mengajak untuk tetap bersabar, menerima ketetapan Allah dan takdirnya, maka tidak mengapa. Jika memang tujuannya syar'i, tidak mengapa. Namun kalau tujuannya berulang-ulang dan tidak ada tujuan tertentu, maka itu tidak dibenarkan. Lebih baik kita jauhi. Berbeda bila tujuannya bukan untuk ini, maka ia tidak patut dilakukan karena hal ini tidak diriwayatkan dari Nabi SAW dan juga para sahabatnya. Maksudnya apa? Berbeda jika kita mengulangi takziah itu bukan untuk memberi kekuatan kepada ahlu musibah, namun mengulanginya untuk sekedar datang saja dan tujuan-tujuan yang tidak ada dasarnya dari syariat, maka itu lebih baik kita jauhi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sunnah bagi kerabat mayit dan tetangganya membuat makanan untuk keluarga mayit berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita katakan tadi. Bukan ahlu musibah yang menyediakan makanan. Mereka sudah bermusibah, bersedih-sedih. Mereka disedihkan lagi untuk menyediakan makanan. Namun yang menyediakan makanan adalah kerabatnya yang datang berkunjung. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad atahum amrun
yashghuluhum aw atahum ma yashghaluhum. Artinya, buatlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena sesungguhnya mereka telah didatangi perkara yang menyibukkan mereka, atau mereka kedatangan apa yang menyibukkan mereka. Saat itu memang keluarga Ja'far ada yang meninggal dunia, maka Rasulullah menyebutkan itu. Keluarga Ja'far musibah karena Ja'far meninggal dunia. Maka Rasulullah menyuruh ini. Bukan alu Ja'far, bukan keluarga Ja'far yang menyediakan makanan, namun orang-orang yang bertakziah datang ke situlah yang menyediakan makanan. Karena memang secara fitrah kita ketika bersedih-sedih itu tidak dirayakan dengan makan makanan. Yang senang itu adalah kita merayakannya dengan makan makanan seperti Idul Adha, Idul Fitri umpamanya. Kita senang, bahagia, maka kita merayakannya dengan makan-makan. Namun dalam keadaan sedih tidak mungkin kita rayakan dengan makan-makan, sudah meninggal dunia, kita masak lagi makanan, walaupun itu tujuan bersedekah. Jika tujuan bersedekah tidak harus ditentukan pada waktu keluarga kita meninggal dunia, tidak. Jadi yang benar adalah yang memberikan makanan itu orang yang datang bertakziah, bukan keluarga yang ahlu mayyit tadi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga disebutkan tidak apa-apa menangis dan berduka atas mayit. Hal ini sering kali terjadi, yaitu kesedihan yang didorong oleh tabiat manusiawi tanpa memaksakan diri. Dan juga sesungguhnya Nabi SAW telah menangis atas kematian putranya Ibrahim saat wafat. Menangis ketika ada saudara kita atau orang tua kita meninggal dunia itu tidak mengapa, karena memang itu tabiat manusiawi. Sedih. Sebagaimana juga Rasulullah SAW menangis ketika putra beliau Ibrahim meninggal dunia. Rasulullah mengatakan, "Innal 'aina tadma wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yarda rabbuna." Sesungguhnya mata menangis dan hati bersedih, namun kami tidak mengucapkan kecuali apa yang diridhoi oleh Rabb kami. Jadi ketika kita merasa sedih, ada keluarga kita meninggal, kita boleh menangis, boleh sedih, akan tetapi jangan meratapi atau mengucapkan sesuatu yang tidak diridhoi dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak kita temukan seperti ini, mereka menangis, bersedih dan meratap mengucapkan kata-kata yang tidak seharusnya mereka ucapkan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan, namun hal ini bukan dalam rangka marah, cemas dan berkeluh kesah. Perlu kita tekankan, menangis ini, kita menangis mengeluarkan air mata bukan karena marah, cemas dan berkeluh kesah atas takdir yang Allah berikan kepada kita. Umpamanya keluarga kita meninggal, kita menangis bukan karena sedih dia meninggal, akan tapi karena cemas, karena marah kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, dan karena berkeluh kesah. Jika karena berkeluh kesah, karena marah dengan takdir Allah, itu tidak dibenarkan dan diharamkan dalam agama Islam. Karena meratapi mayit hukumnya haram. Menangis dengan meraung-raung, memukul pipi dan merobek baju, itu juga diharamkan dalam agama Islam. Karena banyak orang seperti ini, ketika keluarganya meninggal dunia, dia menampar-nampar pipinya, merobek bajunya, berkeluh kesah, mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak seharusnya diucapkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah." Bukan termasuk golongan kami siapa yang menampar pipi, merobek leher baju dan berseru dengan seruan jahiliyah. Maksudnya, orang yang meratapi kesedihan atau takdir buruk dengan menampar-nampar pipi atau merobek kantong, merobek baju, merobek leher baju, dan juga berseru dengan seruan jahiliyah. Apa maksudnya? Mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Jadi, ketika kaum muslimin melakukan seperti ini, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal seperti ini diharamkan, dilarang dalam agama Islam. Karena memang ketika kita mendapat musibah, kita harus bersabar dan mengharap ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan malah meratapi dengan melakukan hal-hal yang dilarang seperti menampar-nampar pipi,
merobek baju, mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk. Dan di antara ucapan yang buruk itu, kenapa harus bapakku yang meninggal, kenapa harus ini yang meninggal, kenapa tidak itu. Itu adalah ucapan seolah-olah kita tidak ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita kaum muslimin, orang yang beriman harus senantiasa paham dan juga bisa menyikapi musibah yang menimpa kita. Bagaimana menyikapinya? Tentunya dengan bersabar. Kalau bisa, derajat yang tertinggi dari sabar ketika kita ditimpa musibah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika kita ditimpa musibah, kita mengetahui musibah itu akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menambah pahala bagi kita. Makanya kita bersyukur. Adapun yang dilakukan oleh orang-orang sekarang, kufur terhadap musibah yang menimpa mereka, melakukan hal-hal yang jauh dari ajaran agama, wal-a'yadu billah. Saya wasiatkan kepada diri saya sendiri dan juga kaum muslimin agar menjauh dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Ketika kita mendapat musibah, bersabarlah, mengharap ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini muallif menyebutkan misalnya dengan berseru celaka, sial dan yang sepertinya berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dakwah dahiliyah tadi, contohnya adalah bukan sial, celaka, kenapa dia meninggal? Binasalah aku, kenapa suamiku meninggal, seperti ini. Biasanya banyak meratap seperti ini adalah kaum hawa, kaum wanita. Maka kita jagalah ucapan kita. Dan ini juga berdasarkan hadis dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqam yaumil qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatran wa dir'un min jarab." Wal a'yadu billah. Ini ancaman yang sangat kuat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang meratapi mayit dan mereka tidak bertaubat. Rasulullah mengatakan, wanita yang meratap, bila dia belum bertaubat sebelum matinya, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan mengenakan, maksudnya memakai pakaian panjang dari ter dan jubah dari penyakit kudis. Masya Allah. Ini ancaman yang keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaihi sirbalun min qatiran. Dia memakai baju yang panjang dari ter, maksudnya ini qatiran ini adalah tembaga yang panas. Bayangkan kita memakai tembaga yang sangat panas, kita akan merasakan kulit kita itu terbakar. Inilah yang dirasakan oleh para wanita yang banyak meratapi mayit. Maka hendaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebagai rangkuman adalah takziah sangat dianjurkan dan diperintahkan kepada kita kaum muslimin, terkhusus ketika kita mendengar saudara kita atau saudari kita ada yang meninggal dunia, maka kita bertakziah dan juga menasihati mereka agar senantiasa bersabar dan juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, rangkuman yang kedua, hendaklah kita menjauhi hal-hal ketika bertakziah itu yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti membuat makanan bagi orang-orang yang bertakziah. Kita ahlu musibah, kita yang memberikan makanan kepada orang yang bertakziah, ini harus kita jauhi. Dan juga kita harus menjauhi berkumpul ketika bertakziah dengan orang lain dengan berkeyakinan menghadirkan penghafal-penghafal Al-Quran agar si mayit itu mendapat bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui ini tidak ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun memang membaca Al-Quran itu memiliki keagungan, memiliki keutamaan yang sangat besar dalam agama Islam, namun jika dia
dikhususkan pada waktu-waktu tertentu yang tidak ada pengkhususannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh kita lakukan. Karena segala sesuatu amal ibadah yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amal ibadah itu akan tertolak. Dan juga rangkuman yang selanjutnya, yang ketiga, dibolehkan bagi kita untuk bersedih, menangis ketika ada di antara saudara kita atau saudari kita, keluarga kita yang meninggal dunia. Namun menangisnya kita itu bukan karena putus asa, bukan karena marah, bukan karena berkeluh kesah karena musibah itu. Namun kita menangis karena sedih berpisah dengan dia. Dan kita berkeyakinan dia itu milik Allah Subhanahu wa taala dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang terakhir, dilarang, diharamkan bagi kita untuk meratapi mayit. Terlebih-lebih kita menampar-nampar pipi, merobek baju, dan juga mengucapkan ucapan-ucapan yang biasa digunakan oleh umat jahiliyah terdahulu, seperti celakalah, siallah, seperti itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat buat kita di dunia dan juga di akhirat, dan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk mengamalkannya, mendakwahkannya, dan mudah-mudahan dengan ilmu ini derajat kita dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.